Halo guys, selamat datang di channel YouTube-nya Faiz Aditya. New Vario 160, motor yang lagi ramai banget diomongin di sosial media belakangan ini, benar-benar memberikan attention yang berlebih kepada masyarakat, terutama orang-orang yang biasanya para riders ya. Nah, motor ini juga memberikan sentuhan yang berbeda dari versi sebelumnya, dan kebetulan di sebelah saya ini adalah versi yang ABS. Bagaimana impresi dari motor ini setelah yang satu ini? Kita mulai review motor ini dari bagian depannya dulu ya guys. Oke, jadi depannya motor ini yang menjadi titik selling point dari Vario 160 baru ini. Karena kita bisa lihat model headlightnya itu yang kepisah oleh bodi di tengah ini. Ini keren banget karena menurut gue kurang suka jujur sama Vario 150 versi yang sebelum ini, tapi yang udah facelift. Yang lampu utama sama alisnya itu misah, fotonya kayak gini. Nah, terus kalau gue sih jujur ya, gue lebih suka ini. Kenapa? Karena kelihatan lebih muscular, lebih gagah, lebih keren, ditambah lagi dengan warna motor yang hitam doff ini menurut gue menambah aksen sangar banget sih. Dan ini juga menjadi daya tarik tersendiri lah dari Vario 160 terbaru ini. Lalu kita pindah ke sebelahnya lagi. Ini juga bagian bodi yang bertumpuk atas, bawah, tengah dan bawah. Nah, ini juga menjadi new model dari Vario 160 terbaru ini. Jadi kenapa di sini kelihatannya agak gede? Karena emang mungkin di sini sengaja dibikin kayak gini untuk menopang buat naruh barang lebih banyak lah di bagian depannya sini, dan posisinya lumayan dalam, jadi bisa naruh barang lumayan banyak. Terus ini juga kebetulan yang model di sebelah saya ini adalah model yang ABS, karena Vario 160 itu lahir dengan dua versi yang ABS dan juga yang CBS. Nah, bedanya yang dua versi tersebut, kalau yang ABS itu rem belakangnya sudah disc brake dan juga sudah ada fitur ABS-nya tentunya. Nah, kalau yang CBS itu belakangnya masih tromol dan belum ada ABS. Selebihnya fiturnya masih sama semua, keyless, tempat charger depan dan juga slot bagasi di sini juga sama. Oke, kita pindah ke bagian belakangnya guys. Nah, ini dia nih yang menjadi nilai plus dari Vario 160 terbaru ini, yaitu disc brake. Nah, ban belakangnya ini sudah dilengkapi juga dengan disc brake. Tidak seperti Vario-Vario sebelumnya yang ban belakangnya itu masih menggunakan rem jenis tromol. Nah, kelebihannya apa sih kalau misalnya penggunaan cakram rem ini nih? Jujur sih kalau gue pribadi ya, gue lebih suka pengereman secara cakram. Kenapa? Karena secara performa pasti jauh lebih baik ketimbang tromol, tapi ya itu plus minus sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang pakai cakram. Lalu juga untuk belakang ini, lampu belakang dan juga lampu sen semua sudah LED. Kita coba kontak sedikit. Oke, ini lampu remnya dan juga lampu sennya. Untuk lampu sennya nih, gue rasa sih dia ngambil model dari platform Honda yang lain ya, kayak Honda CB, Honda CBR. Nih sennya sama kayak gini persis. Terus juga model knalpotnya juga beda dari Vario sebelumnya. Kalau tidak salah kode body ya untuk Vario 160 ini itu K2S kalau tidak salah. Oke, terus juga mesinnya juga. Nah, ini mesinnya ini. Oke, kita pindah ke sebelah dulu guys biar lebih jelas. Nah, mesin dari Honda Vario 160 ini juga baru dari Vario sebelumnya. Kenapa? Karena mesin ini diambil langsung dari Honda PCX. Jadi cc sama nih 160, tapi bedanya kalau PCX itu bodinya gede, kalau di Vario ya bodinya kecil karena bodi Vario. Efeknya apa? Kalau menurut gue pribadi ya, karena mesin 160 itu biasa disetting untuk bodi sebesar PCX, tapi ditaruh di Vario kali ini, ya kita bisa ngerasain lah performanya yang lebih dari PCX. Menurut gue seperti itu, kurang lebih lah secara logikanya. Nah, ini juga ada ESP Plus, Enhanced Smart Power. Ya pokoknya teknologinya Honda lah untuk sistem mesinnya. Ini juga setahu saya horsepower sekitar 15 horsepower, dan ini kencang. Nggak kencang banget sih, tapi kencang lah untuk daily commute di dalam kota tuh nyaman banget pakai motor ini. Dan juga yang baru dari Vario 160 ini adalah rangkanya yang sudah S-Half. Singkatannya itu Enhanced Smart Smart gue juga lupa. Kita baca dulu. Oke, jadi rangkanya ini sudah menggunakan yang namanya S-Half, yaitu Enhanced Smart Architecture Frame, di mana rangka ini diklaim dari Honda itu mampu meningkatkan handling dan juga lebih ringan dari rangka sebelumnya.
Ini sebenarnya untuk rangka SF ini diambilnya dari maksudnya dari model Honda yang lain, yaitu kalau tidak salah Honda Genio. Terus mungkin dari development dari Genio itu akhirnya diterapin di semua model Honda untuk kedepannya. Nah, efeknya apa? Handlingnya jadi lebih baik, terus juga motor jadi lebih agile, lebih ringan juga. Jadi ya menjadi nilai plus lah untuk motor yang satu ini ya, untuk penggunaan rangka SF dan juga mesin 160 cc-nya. Nah, satu nilai yang lebih juga nih dari penggunaan mesin 160 cc ini, yaitu kompresinya yang menurut gue tinggi untuk sebuah motor matic. Ya, kompresi mesinnya ini 12:1. Kalau misalnya kita berpacu pada tabel penggunaan oktan bensin dengan kesetaraan kompresi mesin. Nah, ini ntar fotonya gue masukin di sini. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya secara range-nya ya, itu kan penggunaannya kan minimal ya, cocoknya itu pakai oktan 95 sebenarnya, which is kayak Shelby Power atau misalnya brand-brand lain. Sayangnya kan Pertamina nggak bikin lagi tuh 95, adanya turbo 98. Jadi ya kalau misalnya kalian ingin mendapatkan sensasi penuh dari mesin 160 cc ini, ya saran gue penggunaan bensinnya harus yang 95. Tapi orang Honda sih bilang kayak minimal Pertamax sih, ya emang minimal Pertamax sih, tapi menurut gue kayak ya udahlah, gue menyamakan aja kompresi mesin dengan oktan bensinnya, toh ya bukan masalah buat gue gitu loh. Oke, kita coba bahas fitur yang lainnya, yaitu laci di depan ini. Kita bisa ngelihat bahwa biasanya kalau motor matic itu kan lacinya kebuka kan ya, lacinya kebuka, terus juga kadang kita agak ngeri gitu kalau kita naruh handphone kecil juga. Nah, kita juga kalau naruh barang-barang yang agak berharga kayak handphone di sini kan agak mengerikan ya, takutnya dicomot orang atau gimana, itu bahaya. Nah, di Vario 160 ini kita lihat udah ada laci tertutup. Jadi kalau misalnya kita mau buka, itu tinggal pencet sekali, tekan, terus tinggal tarik belakang. Nah, dan ini dalam banget. Kalau bisa kita rasain nih, gue coba tes ya. Ini gue pakai HP gue. Gue masukin ke dalam ini, dan ini dalam banget tuh. Muat dan bisa tutup rapi lagi. Tuh. Jadi kalau misalnya jalan jauh, misalnya takut kenapa-napa, ini ini aman sih, gue yakin sih aman. Dan juga kalau taruh kantong kan lagi jalan kan ribet ya, ngerogoh-rogoh kantong segala macam. Jadi kalau misalnya ditaruh sini kan jadi lebih simpel. Terus selain dia kompartemennya juga dalam, ini juga dilengkapi dengan USB. Jadi kalau misalnya lu pada yang nonton ini ada yang Gojek, ini motor cocok banget nih, dan lu nggak akan ada satu hari itu namanya kehabisan baterai, pasti bisa ngecas lah di sini. Nah, tapi kalau untuk laci yang sebelah kanannya itu dia masih laci terbuka biasa aja guys, tapi volumenya sama, kurang lebih sama yang laci yang tertutup ini. Nah, terus juga kuncinya, nih kuncinya kita udah keyless, udah nggak pakai kunci-kunci colok lagi kayak Honda sekarang. Cuma sayangnya sih kalau misalnya kunci yang Honda Vario 160 ini belum se-premium kuncinya PCX ya, karena kalau PCX kan setahu gue tuh lebih ada finishing glossy-nya, terus juga ada casingnya lah. Tapi sebenarnya bisa sih beli di Hondanya terus pasang buat di kunci Vario ini. Nah, kita coba cek bagasinya, tekan sekali, terus pindah ke bagian seat, kita buka bagasinya. Nah, ini dia guys untuk bagasi dari Vario 160. Ya normal lah ya, menurut gue sih. Gue nggak perlu meng-highlight lah soal bagasi yang kayak gini. Soalnya kalau lu mencari bagasi yang gede ya lu mending ambil PCX, NMAX atau sejenisnya. Karena kalau misalnya Matic kayak gini ya kurang lebih sama lah volume bagasinya ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ya cukup lah. Tapi gue ngeliat review juga di luar sana kalau misalnya bagasi dari Vario 160 ini tuh nggak bisa buat naruh helm full face, bisanya helm half face, terus juga itu pun kayaknya nggak bisa yang size terlalu gede ya, kayak XL mungkin atau L, mungkin kalau size M atau S masih bisa masuk begitu. Terus juga ini juga motornya udah nggak standar sih, bukan nggak standar ya, masih semua standar, paling cuma gue ngerubah di bagian spion aja karena emang gue kurang suka spion standar ya, karena terlalu caplang dan terlalu tinggi, gue nggak suka. Gue lebih suka yang ini kayak lebih sporty aja. Terus juga appearance yang bisa kita lihat di motor ini tuh stangnya, kita bisa ngeliat tuh biasanya kalau stang motor matic kan biasanya flat ya, samping gitu kan, yuk samping itu sih kayak bawa sepeda lah. Nah, tapi kalau lu lihat di Vario ini tuh dia stangnya agak nengkuk ke dalam. Nah, itu tuh rasanya kayak racing banget, kayak bawa Cyber, tapi padahal ini Vario. Nah, ini juga menurut gua rasanya memberikan taste yang beda dari lu bawa motor matic gitu loh. Kayak memberikan rasa accent sportinya tuh berasa banget di motor ini. Begitu. Untuk konsumsi bahan bakar jujur gue belum pernah nyoba sih, dan karena ini kilometernya masih sedikit banget dan gue juga belum pernah bawa jalan jauh, jadi kayak kalau untuk membahas soal konsumsi bahan bakar kalian bisa cek channel yang lain. Jadi
jangan channel gua. Oke, terus juga salah satu hal yang upgrade ya dari Vario 160 dari Vario sebelumnya, yaitu ukuran bannya. Nah, kita bisa lihat bahwa ukuran ban ini depan dan belakang itu lebih besar dari Vario 150 sebelum ini. Ini menggunakan ban 100/80 dengan ring 14. Ya menurut gue ini ukuran yang cukup besar karena standar itu cuma pakai 80 setahu gue, 80 atau 90 lah kurang lebih. Terus juga ini peleknya, wah ini sih menurut gue sih keren banget sih karena udah dibalut dengan warna bronze, nggak hitam plain. Nah kalau misalnya untuk varian yang CBS itu velgnya masih hitam plain biasa, nggak dicat. Nah tapi kalau untuk versi yang ABS ini sudah dicat bronze dan warna itu bronze kalem gitu. Dan menurut gue keren sih, kayak hitam terus ketemu bronze itu kayak manis lah pokoknya. Nah kalau untuk ban belakangnya itu menggunakan ban ukuran 120/70 dengan ring 14 juga sama. Cuma dia lebih lebar karena tapaknya 120 sedangkan yang depannya 100. Begitu. Nah kita nggak afdol ya kalau kita cuma nge-review dia begini. Nah gimana kalau kita coba bawa motor ini dan ngerasain impresinya gimana. Karena kebetulan gue belum pakai ini motor ke jalan raya jujur, karena baru muter-muter di komplek doang dan belum ngerasain bener motornya seperti apa. Kita coba aja ke jalan raya gimana sih rasanya. Let's go. Oke, jadi impresi pertama gue pas gue naik motor ini adalah motor ini tuh enteng banget, walaupun dengan bodinya besar. Terus juga setelah gue coba handling ya, ini juga motor tuh agile, terus juga nurut dan ikut apa yang kita mau gitu. Kita mau belok ke kiri dia langsung ikut ke kiri, kita mau belok kanan dia juga ikut ke kanan. Lalu impresi lainnya yang gue cobain adalah respon gasnya yang sangat cepat dan juga sangat instan gitu. Jadi ketika kita buka gas itu juga respon motor juga langsung berasa ada tindakan itu langsung nyurucus gitu loh. Nggak ada kayak ada lag tenaga dari gasnya itu sendiri. Nah lalu setelah gue coba jalan beberapa meter lagi nyobain impresi dari motornya, yang kedua adalah yang gue rasain itu shocknya lumayan keras. Itu juga hal yang pertama kali gue rasain sih, karena menurut gue shock depannya udah cukup empuk dan cukup lah untuk pengguna. Nggak terlalu empuk sih sebenarnya ya, dibilang empuk banget enggak, dibilang keras banget enggak. Jadi ya inilah intermediate lah, tengah-tengah lah. Nah cuma menurut gue yang masih agak terlalu keras itu sebenarnya shock belakang. Sebenarnya untuk shock belakang sebenarnya bisa diganti sih. Cuma kan kalau untuk orang-orang yang cuma emang sekedar pengen pakai motor ya sayang aja gitu loh ketika shock belakang terlalu keras tuh jadi kurang nyaman bawanya. Ya jadi dengan mesin 160 yang diambil langsung dari PCX ini menurut gua adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena motor jadi kerasa kencang banget, karena kita kan tahu bahwa mesin ini kan emang didedikasi untuk body PCX. Nah cuma kali ini Honda mau mungkin semacam nyoba kali ya, semacam riset juga kayak gimana kalau kita coba taruh mesin ini di body Vario. Nah dan akhirnya jadilah seperti ini, dan menurut gue itu pilihan yang tepat sih, dan jujur enak banget dan gue suka banget karakter mesinnya pas ditaruh di Vario. Jadi kesannya lebih bertenaga dengan ukuran bodi yang lebih compact, nggak segede PCX. Feelsnya juga nyaman ya kayak motor Vario pada umumnya, walaupun dengan tenaga yang lebih besar. Jadi menurut gue ini adalah salah satu model Vario 160 yang sangat layak untuk dimiliki di tahun 2022 ini. Jadi kurang lebih begitulah impresi pertama dari Vario 160 ini. Motornya tenaganya lumayan kenceng, terus juga suspensinya lumayan stabil, posisi berkendaranya yang lumayan nyaman, terus juga nggak pegal ya, layaknya motor matic lah ya, nggak pegal. Terus juga mungkin karena ini motor baru, kadang di jalan tuh masih ada orang-orang suka ngelihat gitu loh ke arah motor ini, karena motor masih jarang kan di jalan. Jadi ya kurang lebih seperti itu impresi pertama gue pakai Honda Vario 160 terbaru ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah. Nah kalau misalnya kalian ingin gue nge-review kendaraan lain, entah motor atau mobil yang ingin kalian review, kalian bisa komen di bawah dan tulisin. Nanti insya Allah bakal gue penuhin keinginan kalian untuk nge-review kendaraan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Ini lagi. Elah. Dan harganya nggak terlalu mahal dan lu kayak apa sih gua? 2, 3. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya. Ya, coba duduk ya. 1.